Al-Mahdi adalah seorang yang sufi. Usai salat malam, beliau menatap benteng-benteng kemegahan dunia dengan pelita kecil di tangannya. Lalu dia memandang langit sembari memikirkan kebesaran Tuhan. Pikirnya menerawang, baitnya bertanya-tanya, apakah yang dicari berbagai manusia melalui aneka peperangan itu? Bukankah peperangan hanya menyisakan nestapa yang berkepanjangan bagi negeri-negeri yang berperang? Sungguh peperangan tidak membawa siapapun menjadi pemenang. Peperangan hanya menciptakan situasi di mana yang kalah menjadi abu, dan yang menang menjadi arang. Kemenangan hanya akan membawa kepada kebanggaan yang sifatnya sesaat. Namun, apalah artinya sesaat itu, tatkala harus dibayar dengan beberapa banyak darah rakyat yang tertumpah, seberapa banyak kerugian yang dipikul, berapa banyak mata harus dibayar dengan mata. Bukankah kemegahan dan kemewahan ibarat pakaian yang kemudian akan lusuh? Bukankah yang dikejar itu hanyalah kesementaraan yang mudah tersapu angin? Ingatlah, tidak ada satupun manusia yang abadi. Semuanya akan sirna dan lenyap tak berbekas. Tak ada satupun hamba yang abadi. Seberapa banyak pun, pasti akan menemui mati. Hanya Tuhan kekal dan abadi. Tidak mengenal kata akhir. Ketika manusia adalah sosok yang tidak abadi, lantas untuk apakah pertandingan menuruti hawa nafsu dalam peperangan antar bangsa? Apa perlunya mengejar kemewahan yang kelak bagai debu tersapu angin? Untuk apakah kita berperang? Perenungan yang disuburkan banyak tanda tanya itu, memantapkan pilihannya untuk melakukan perjalanan spiritual dan membangun dunia batin, yaitu dunia yang dirindukannya sejak ia memutuskan untuk bergegas di jalan spiritual. Menurutnya, kemegahan dan kemewahan adalah sesuatu yang membutakan dan melenakan hati. Padahal, semua manusia adalah sama, baik asal-usul kejadian maupun nasibnya kelak. Toh, mereka tercipta dari setetes air yang sama. Air setetes, awal mula asalmu. Sama kejadiannya dengan segala hewan. Di dalam tanah juga bakal hancur. Kau bercampur nanti dengan tanah kuburmu. Wahai diriku, pikirkanlah sungguh-sungguh. Kekuasaan hanya di dunia fana ini. Kebangsawanan hanya di sini juga, bersama cantik moleknya duniawi. Bila nanti tiba esok hari terakhir, maka, sirnalah segala sesuatu itu. Kecuali kata hati nan bersih, yang akan abadi di esok hari terakhir. Ia merenungi genesis atau asal mula kejadian manusia, yang berbeda dengan kejadian Adam. Manusia lahir dari proses yang sama, dan kelak akan kembali ke tempat yang sama pula. Sejak manusia hadir di muka bumi, manusia hanya menyandang takdir kesementaraan. Semuanya pasti akan mati, tak ada satupun yang abadi, kecuali Zat yang Maha Pencipta. Beliau membicarakan tentang fana dan baka, konsep yang sangat penting dalam tasawuf. Aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku hancur, dan aku tahu padanya melalui dirinya maka aku hidup. Akan halnya, baka adalah konsep yang meniscayakan keabadian manusia setelah kehancuran jasad. Dalam arti, yang murni itu, baka, meskipun berarti kekal. Tetapi, keabadian itu, masih bergantung dan ditentukan oleh wujud pencipta. Dengan kata kekekalannya, bukan sesuatu yang mandiri, objektif, dan berdiri sendiri. Seperti halnya para sufi, Al-Mahdi memahami fana dan baka setelah melewati marifat, yakni suatu tahap di mana seorang sufi melihat Tuhan dengan mata yang ada di hati sanubarinya. Setelah melewati marifat, sufi tersebut merasa dirinya lebur bersama Zat Tuhan. Fase peleburan atau fana lebih bersifat intelektual yang melibatkan pengalaman ruhani ketimbang penyatuan secara fisik. Pengalaman keagamaan yang seakan-akan menyatu dan melebur pada Tuhan inilah yang disebut sebagai fana. Fana terdiri atas tiga, yaitu perbuatan, sifat, dan zat. Perenungan yang jauh mengangkasa laksana terbang di antara mega-mega itu, membawa kakinya kembali berpijak ke bumi. Al-Mahdi lalu mengamati perjalanan sejarah bangsa-bangsa dan sejarah agama-agama yang telah lalu, di mana dia adalah bagian dari sejarah yang direfleksikannya. Negeri hanyalah satu persimpangan panjang belaka dari perjalanan panjang manusia untuk menuju kesempurnaan. Untuk menjadi manusia sempurna atau dalam tasawuf disebut insan kamil, maka kita harus meninggalkan semuanya secara perlahan dan hanya memilih jalan agama. Seperti bait syair Al-Mahdi berikut, tidak-tidaklah harta asal diri. Tidak-tidaklah diri asal negeri. Tidak-tidaklah negeri asal hukum. Tidak-tidaklah hukum asal agama. Jalan agama atau jalan Tuhan, mesti ditempatkan sebagai tujuan tertinggi, dari proses gerak manusia dalam menuju kesempurnaan yang sesungguhnya. Ketika Tuhan, dimaknai sebagai titik terakhir dari orientasi gerak manusia, maka jalan agama mesti ditempatkan sebagai bagian paling penting dari ziarah perjalanan manusia.